Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bercerita sedikit tentang apa itu AWS. Saya akan memberikan sedikit informasi yang saya dapatkan waktu pelatihan di Solo kemarin. Nah, AWS itu Amazon Web Service. Amazon Web Service itu adalah sekumpulan layanan-layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon. Amazon itu yang website jual beli online itu, yang didirikan pada tahun 2002 oleh CEO Andy Jassy. Nah, jadi didirikan pada tahun 2002, lama-lama berkembang terus, berkembang pesat. Kemudian karena berkembang pesat pada tahun 2006 mereka mengembangkan aplikasi mereka yang disebut dengan AWS Cloud. AWS Cloud ini adalah layanan berbasis web yang dikenal sebagai komputasi cloud. Nah, dengan cloud ini, bisnis kita tidak perlu lagi merencanakan dan membeli server serta infrastruktur IT lainnya dalam waktu yang berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita nih mau bangun server, terus kita kan harus ada estimasi biaya. Satu server harganya sekian. Nah, kita di AWS ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kita ini berapa yang kita pakai itulah yang dibayar di AWS Cloud, serta dia juga tidak ada menggunakan uang muka. Nah, itu yang saya bilang tadi, keuntungan dari AWS Cloud ini biayanya rendah. Biaya ini setelah kita pakai baru kita bayar setelah kita beroperasi tanpa ada uang muka. Nah, ketangkasan dan elastisitas ini yang dimaksud di sini adalah tidak perlu menyediakan sumber daya yang berlebihan dari awal. Misalnya, saya butuhnya sekian, tidak perlu, karena berapa yang kita ingin buat itu yang harus dibayar. Nggak perlu kita rencanakan server sekian, maunya sekian, begitu, nggak perlu di sini nih, karena di sini kita dapat berinovasi, bereksperimen, dan mengintegritas dengan cepat. Langsung dapat menerapkan aplikasi baru. Nah, di dalam ini nanti ada aplikasi-aplikasi di AWS Educate. Ini memang sebenarnya cocok untuk guru komputer yang mata pelajarannya mengampu mata pelajaran sistem operasi dengan penginstalan. Contohnya misalnya dia mata pelajarannya ASD gitu. Jadi karena dia ngajar ASD itu kan ada konfigurasi Linux gitu ya, belajar Linux. Jadi guru tersebut tidak perlu lagi datang ke tempat komputer anak itu duduk. Misalnya kita lagi melakukan praktikum instalasi Windows Debian gitu. Jadi guru tuh tetap cuman duduk di depan. Nah, dia bisa memperhatikan peserta didiknya untuk instalasi Debian tersebut dari komputer aja. Dan anak itu juga cukup menggunakan Google Classroom tadi. Dia bekerja dalam Google Classroom, nggak perlu lagi jalan gurunya apa, ininya salah, nggak perlu. Jadi dicek aja dari depan. Nah, itu salah satu keuntungannya. Dia terbuka dan fleksibel karena di sini dia sudah menyediakan software sistem operasinya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita kan khususnya orang TKJ itu kan instalasi Windows, instalasi Linux gitu kan. Linux itu kan biasanya kan pakai VirtualBox atau VMware atau VM Maestro gitu kan. Nah, di sini kita sudah disediakan langsung di AWS Cloud-nya. Kita bisa bangun server, terus di situ juga ada semua. Kalau biasanya kan kita download dulu VirtualBox, kita download dulu Debian-nya, kita download dulu OS-nya. Nah, di situ sudah tersedia, semuanya sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, dan bayarnya juga sesuai dengan kantong kita sendiri. Itulah mengapa dibilang dia terbuka dan fleksibel. Nah, selain itu AWS ini juga aman. AWS ini merupakan platform teknologi yang aman, yang andal dengan sertifikasi dan audit yang terkenal di industri PCDSS level 1. Nah, banyak lagi keuntungan dari kita menggunakan AWS. Nah, tadi yang saya bilang kan apa itu komputasi cloud. Nah, AWS ini
komputasi cloud adalah pengiriman sumber daya IT sesuai permintaan melalui internet dengan harga yang sesuai pemakaian. Jadi kita misalnya nih mau bangun server nih, satu server. Nah, berapa yang kita pakai, kabelnya berapa, panjangnya berapa, semuanya itu cuman yang kita pakai aja yang kita bayar. Kalau kita nggak pakai, kita nggak bayar. Dan kalau misalnya kita mau pakai, kita matikan. Kalau kita tidak matikan, nanti akan jalan terus dolarnya. Nah, di AWS ini nanti ada dolar. Misalnya kita mau bikin server nih, satu server. Dolar itu tuh kita kalau tidak kita pakai, maka dolar kita itu akan habis secara terus-menerus. Nah, di sini sedikit saya jelaskan tentang jenis-jenis komputasi yang ada di AWS. Ada 3. Yang pertama, infrastruktur as a service atau IaaS cloud. Nah, IaaS ini berisi blok pembangunan dasar untuk TI yang cloud-nya, pembangunan dasarnya ada di dalamnya semuanya. Nah, yang kedua ada platform as service PaaS, memungkinkan Anda fokus pada penerapan dan pengelolaan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur dasar. Dan terakhir adalah software AS service, softwarenya yang menyediakan produk lengkap yang dijalankan dan dikelola oleh penyedia layanan. Nah, semuanya ada lengkap di sini. Nanti kita mau, misalnya kita mau instalasi Debian, kita bikin sebuah server. Nggak perlu kita download lagi Debiannya. Kita buat server di situ, kita udah tersedia di situ. Kalau biasanya kan kita download dulu VirtualBox-nya, download lagi Debian-nya, download lagi. Nah, di situ sudah tersedia, di dalam itu sudah ada semuanya. Tidak perlu kita, cuman kita ketik aja. Kalau biasanya kan kita cari lagi di Google, dia sudah ada di situ semuanya, include semuanya lengkap di situ. Nah, mengapa kita gunakan AWS itu agar kita itu lebih hemat biaya, gampang, cepat, mudah. Nah, kalau biasanya kan kita kan nggak pakai AWS kan, pakai satu komputer siswanya satu gitu kan. Nah, dia akan bekerja memang di di komputer satu itu, tapi kita nggak perlu lagi mantaunya dari kita, bisa dari rumah mantau siswa tersebut bekerja. Apakah program mereka salah atau tidak, coding mereka salah atau tidak, kita bisa pantau dari rumah. Tidak perlu kita datang ke sekolah, oh ini codingnya salah, oh gini gimana caranya, tidak perlu. Nah, ini memang khusus AWS ini memang terlebih lagi AWS Educate ini memang cocoknya untuk orang jurusan SIJA, memang itu yang cocok. Kalau di TKJ memang cocoknya untuk mata pelajaran KSJ. Kalau di RPL memang cocoknya untuk membuat database. Jadi nanti kalau guru RPL ngajar, misalnya dia mau bikin bahasa pemrograman, instalasi bahasa pemrograman, nah, kebetulan nggak jalan codingnya, gurunya cukup dari rumah aja. Apalagi sekarang nih zaman daring, dari rumah aja tengok, oh codingnya salah, biar saya bantu. Bisa gurunya membenarkan dari classroom yang ada di AWS itu. Intinya AWS ini berapa yang kita pakai, itulah yang kita bayar. Jadi kita nggak bayarnya nggak berlebihan. Jadi kalau kita nggak pakai, kita nggak bayar. Sekian dari saya, pengenalan itu apa itu AWS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.